Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Secara naluri manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari agama. Bahkan suatu bangsa yang primitif pun sama, tidak lepas dari persoalan agama. Karena dengan beragama, manusia mampu mengendalikan alam semesta ini. Agama dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang dimiliki oleh banyak ragam dari suku suatu bangsa yang berbeda-beda, yang kehadirannya tetap dibutuhkan karena dianggap mampu memberikan makna pada kehidupannya, dan diyakini pula bahwa agama dapat memberikan kelangsungan hidup sesudah kematian. Agama merupakan suatu penyerahan kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, yang dipercayai mengatur jalannya alam dan kehidupan manusia. Hadi Kusuma mengatakan dalam karyanya, apabila dilihat dari asal-usulnya, maka agama dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu agama wahyu dan agama duniawi. Agama wahyu merupakan agama yang bersumber pada wahyu Tuhan, sedangkan agama duniawi merupakan hasil akal pikiran manusia. Hadi Kusuma dalam Antropologi Agama Jilid 1, cetakan tahun 1993, halaman 21. Kunchara Ningrat berpendapat bahwa agama duniawi disebut juga agama budaya yang di dalamnya terdapat hal-hal yang bersifat religi. Kunchara Ningrat mengutip pendapat Durkheim, mengatakan bahwa agama merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan keyakinan dan upacara-upacara yang bersifat keramat. Timbulnya agama dan budaya dalam pikiran manusia dikarenakan getaran jiwa yang disebut emosi keagamaan, di mana dalam batin manusia sendiri timbul pemikiran, perilaku kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kunchara Ningrat dalam Sejarah Teori Antropologi, cetakan tahun 1987, halaman 95. Kehadiran suatu sistem kepercayaan pada suatu masyarakat begitu sederhana sekali. Ketika manusia bersentuhan dengan alam semesta, maka manusia pun segera melihat keberadaan dirinya dengan alam semesta tersebut. Manusia begitu bergantung akan kehadiran alam semesta, sehingga konsep tentang sistem kepercayaan tumbuh dari adanya pemahaman manusia akan alam semesta. Hal ini pun terjadi pada masyarakat Sunda Buhun, di mana sistem kepercayaan mereka dibangun atas dasar ketergantungannya terhadap alam, yang sering dikenal dengan sebutan agama Sunda Wiwitan, yang saat ini diidentikan dengan sistem kepercayaan masyarakat Baduy yang berada di Kanekes dan di sebagian daerah perbukitan yang ada di sekitar Jawa Barat dan Banten. Istilah Buhun bisa dipahami sesuatu yang paling awal, asli, dan juga kuno. Kunchara Ningrat mengatakan bahwa sistem keyakinan dalam suatu agama berwujud pada pikiran gagasan manusia yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat yang absolut, tentang wujud dari alam gaib, tentang terjadinya alam dan dunia, tentang zaman akhirat, dan tentang wujud kekuatan-kekuatan sakti. Kunchara Ningrat dalam Sejarah Teori Antropologi, cetakan tahun 1987, halaman 80. Di zaman modern ini, dengan semakin berkembangnya teknologi, menuntut masyarakat agar memiliki kedewasaan dalam beragama, khususnya pada masyarakat Sunda, anak turunan dari suku Sunda, serta masyarakat luas pada umumnya, untuk tetap selalu menjaga nilai-nilai religiusitas Sunda Wiwitan, walaupun zaman sudah berubah secara pesat. Tantangan bagi masyarakat Sunda, yang mana pada awalnya memiliki sistem kepercayaan yang unik, yang sampai hari ini masih tetap bertahan dan selalu diidentikan dengan masyarakat Baduy di Kanekes atau Sunda Banten, dan bahkan di beberapa masyarakat Sunda di pedalaman atau masyarakat Sunda yang masih mempertahankan nilai tradisi leluhurnya pun hampir memiliki sistem kepercayaan yang sama sebagaimana yang berkembang pada masyarakat Baduy. Walaupun begitu, agama yang berkembang di beberapa masyarakat adat Sunda saat ini lebih dekat kepada agama Islam, sehingga mereka pun menyebutnya sebagai penganut agama Islam.
Bagaimanakah nilai-nilai religiusitas pada keyakinan Sunda wiwitan yang diterapkan di zaman modern ini? Kebudayaan Sunda mengalami proses, perubahan, dan perkembangan kebudayaan sebagai hasil perjalanan sejarah. Perubahan itu terjadi baik karena kreativitas dan dinamika pencipta dan mendukung kebudayaan Sunda sendiri, yaitu orang Sunda, maupun karena pengaruh dari luar. Kebudayaan Sunda telah berulang kali mengalami perubahan. Eka Jati menjelaskan dalam bukunya, ditinjau dari sudut pengaruh kebudayaan luar, paling tidak kebudayaan Sunda telah mengalami 5 kali perubahan besar, yaitu secara kronologis sebagai pengaruh. Pertama, kebudayaan Hindu-Buddha yang datang dari anak benua India. Kedua, kebudayaan Islam yang datang dari Jazirah Arab. Ketiga, kebudayaan Jawa yang datang dari tetangga dekat satu pulau, Pulau Jawa. Keempat, kebudayaan Barat yang datang dari benua Eropa. Dan kelima, kebudayaan nasional karena Tatar Sunda terintegrasi dan menjadi bagian negara Republik Indonesia. Dan kebudayaan global karena makin cepatnya kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi komunikasi yang memperpendek jarak dan meningkatkan mobilisasi manusia. Eka Jati dalam Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran Jilid Kedua, cetakan tahun 2009, halaman 12. Sesungguhnya sebelum datang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, di Tatar Sunda telah hidup kebudayaan yang diciptakan dan didukung oleh masyarakat yang telah lama mendiami wilayah ini, sebagaimana tampak dari peninggalan benda-benda budayanya. Karena tidak meninggalkan bukti-bukti berbentuk tulisan, maka masa ini dimasukkan ke dalam masa prasejarah dan kebudayaannya pun dipandang sebagai kebudayaan prasejarah. Meskipun pengetahuan tentang kebudayaan masa prasejarah di Tatar Sunda tidaklah banyak, namun masanya jauh lebih lama dibandingkan dengan masa kebudayaan sejarah. Jika hingga sekarang masa sejarah Tatar Sunda baru sekitar 1600 tahun, yaitu dari abad ke-5 hingga abad ke-21 Masehi, maka masa prasejarah mencapai ratusan ribu tahun sebelum abad ke-5 ke belakang. Kebudayaan Sunda setelah masuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terbentuk dan berkembang pada masa kerajaan Tarumanegara, kerajaan Galuh, dan kerajaan Sunda, yaitu sekitar abad ke-5 hingga abad ke-16 Masehi. Kebudayaan Sunda Islam terbentuk dan berkembang pada masa Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, bahkan pada aspek tertentu hingga sekarang ini, yaitu abad ke-16 hingga abad ke-21 Masehi. Kebudayaan Sunda yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa berlangsung pada masa Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan kabupaten-kabupaten di Periangan, yaitu abad ke-16 hingga abad ke-19. Kebudayaan Sunda yang dimasuki kebudayaan Barat, terutama kebudayaan Belanda, terjadi selama masa kolonial Hindia Belanda, yaitu abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Kebudayaan Sunda yang terpengaruh oleh kebudayaan nasional dan kebudayaan global berlangsung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang ini, yaitu sekitar pertengahan abad ke-20 hingga abad ke-21. Istilah Sunda sendiri kemungkinan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Sun atau Suda, yang berarti bersinar, terang, atau putih. Dalam bahasa Jawa kuno Kawi dan bahasa Bali, dikenal juga istilah Sunda dalam pengertian yang sama, yakni bersih, suci, murni, tidak bercela atau bernoda, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Nina Lubis dan kawan-kawan menyebut Sunda dengan istilah Tatar Sunda atau Tatar Pasundan, yang artinya adalah nama sebuah wilayah di Pulau Jawa yang keindahan alamnya tidak akan terlupakan, terutama di daerah yang dikenal dengan Periangan atau Parahyangan. Kahmat dalam agama Islam dalam perkembangan budaya Sunda, in pergumulan Islam dengan kebudayaan lokal di Tatar Sunda, cetakan tahun 2005, halaman 66. Menurut Rein van Bemmelen, seorang ahli geologi dari Belanda, istilah Sunda merupakan suatu istilah yang dipakai dalam mempermudah serta menyebutkan dataran bagian dari wilayah yang ada di Laut India bagian timur, sedangkan dataran bagian tenggara diberi nama dengan istilah Sahul. Dataran Sahul sendiri ini dikelilingi oleh sebuah sistem, yaitu Gunung Sunda, yang berbentuk melingkar atau Circum Sunda Mountain System, yang kurang lebih panjangnya adalah 7.000 km.
Dalam buku-buku ilmu bumi dikenal pula istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar adalah himpunan pulau yang berukuran besar, yaitu Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil adalah pulau-pulau yang berukuran kecil yang kini termasuk ke dalam Provinsi Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Timor. Dalam perkembangannya, istilah Sunda digunakan juga dalam konotasi manusia atau sekelompok manusia, yaitu disebut orang Sunda atau orang Sunda. Di dalam definisi tersebut tercakup kriteria berdasarkan keturunan atau hubungan darah dan berdasarkan sosial budaya sekaligus. Menurut kriteria pertama, seseorang bisa disebut orang Sunda jika orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu ataupun keduanya, adalah orang Sunda dimanapun ia atau mereka berada dan dibesarkan. Menurut kriteria kedua, orang Sunda adalah orang yang dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta menggunakan norma-norma dan nilai-nilai budaya Sunda. Dalam hal ini tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya yang dianggap penting. Bisa saja seseorang yang orang tuanya atau leluhurnya orang Sunda menjadi bukan orang Sunda karena ia atau mereka tidak mengenal, menghayati, dan mempergunakan norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya Sunda dalam hidupnya. Dalam konteks ini, istilah Sunda juga dikaitkan secara erat dengan pengertian kebudayaan, bahwa ada yang dinamakan kebudayaan Sunda, yaitu kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomisili di tanah Sunda. Dalam tata kehidupan sosial budaya Indonesia, digolongkan ke dalam kebudayaan daerah. Di samping memiliki persamaan-persamaan dengan kebudayaan daerah lain di Indonesia, kebudayaan Sunda memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda sering dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya religius. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo silih asih, silih asah, dan silih asuh. Saling mengasihi, saling mempertajam diri, dan saling memelihara dan melindungi. Di samping itu, Sunda juga memiliki sejumlah budaya lain yang khas seperti kesopanan atau hadap asor, rendah hati terhadap sesama, penghormatan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, serta menyayangi orang yang lebih kecil, hormat kanu luhur, nyah kanu letik, membantu orang lain yang membutuhkan dan yang dalam kesusahan, atau nulung kanu butuh, nalang kanu susah, dan sebagainya. Eka Jati menceritakan dalam bukunya, Jaya Diningrat mengungkapkan bahwa agama dan kepercayaan yang ada di kebudayaan Sunda sesungguhnya agama yang dipeluk oleh orang Kanekes yang pernah menjadi bahan pembicaraan di lingkungan Tweede Kamer atau Parlemen Kerajaan Belanda. Pembicaraan itu didasarkan pada laporan Controller Afdeling Lebak tahun 1907 yang menyatakan bahwa di daerahnya masih ada kelompok masyarakat beragama Hindu sebanyak 40 keluarga. Atas pernyataan seorang anggota Tweede Kamer, Menteri Jajahan Belanda meminta keterangan lebih lanjut mengenai kebenaran isi laporan tersebut. Tentu yang dimaksud dengan kelompok orang Hindu itu ialah orang Kanekes. Eka Jati, dalam kebudayaan Sunda, suatu pendekatan sejarah, cetakan tahun 1995, halaman 62. Berdasarkan keterangan dari Kokolot Kampung Cikesik bernama Naseni, Ahmad Jaya Diningrat atau yang diberi gelar dengan Pangeran Arya Ahmad Jaya Diningrat yang lahir di Desa Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 16 Agustus tahun 1877 dan beliau sang pangeran meninggal di Purwakarta pada tanggal 22 Desember tahun 1943, tepatnya pada umur 66 tahun, dan beliau merupakan seorang tokoh dari Pandeglang yang pernah menjabat sebagai Bupati Serang, dulu adalah Bupati Batavia, dan merupakan anggota Volksraad. Beliau menerangkan bahwa tidaklah tepat bagi orang Kanekes adalah penganut Hindu, bukan juga penganut Buddha. Sejatinya adalah penganut paham animisme, yaitu kepercayaan kepada roh dan makhluk halus, atau juga dapat dikatakan penganut kepercayaan pemuja arwah pada nenek moyang. Hanya dalam kepercayaan orang Kanekes telah dimasuki oleh unsur-unsur agama Islam dan juga agama Hindu. Menurut pengakuan sendiri dan tercatat pada kartu penduduk, agama yang dianut oleh orang Kanekes ialah agama Sunda Wiwitan. Wiwitan yang maknanya adalah mula pertama, atau asal, atau pokok, atau juga dapat bermakna jati.
Dengan kata lain, agama yang dianut oleh orang Kanekes ialah agama Sunda asli. Menurut cerita Parahyangan adalah agama jati Sunda. Isi agama Sunda Wiwitan hanya diketahui serba sedikit karena orang Kanekes bersifat tertutup dalam hal ini. Dari pengetahuan serba sedikit itu, kalau dideskripsikan adalah sebagai berikut ini. Kekuasaan tertinggi pada Sang Hyang Kersa atau yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Sunda dikenal Nungersaken atau yang menghendaki. Dia disebut pula Batara Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat atau penguasa alam, dan Batara Seda Nisakala atau yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa dalam konsep agama Hindu yaitu Brahma, Wisnu, Shiva, Indra, Yama dan lain sebagainya tunduk kepada Batara Seda Niskala. Dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran yang ada di Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang bersifat monoteis, yaitu penghormatan kepada sesosok atau roh dari nenek moyang, dan kepercayaan terhadap suatu kekuasaan, yakni penguasa Sang Hyang Kersa, artinya yang maha berkuasa, yang dikenal dengan Batara Tunggal atau yang Maha Esa atau Tunggal. Dikenal juga dengan Batara Jagat atau istilahnya penguasa alam semesta, dan sering disebut dengan Batara Seda Niskala yang artinya yang maha goib, yang bersemayam di sebuah buana atas atau Buana Nyungcung. Orientasi, konsep, dan pengalaman keagamaan ditujukan kepada Pikuku untuk mensejahterakan kehidupan di jagat mahapar atau dunia ramai. Dalam dimensi sebagai manusia sakti, Batara Tunggal mempunyai keturunan 7 orang Batara yang dikirimkan ke dunia melalui kabuyutan titik awal bumi Sasaka Pusaka Buana, di mana konsep Buana bagi orang Baduy berkaitan dengan titik awal perjalanan dan tempat akhir kehidupan. Terdapat 3 macam alam menurut mitologi orang Kanekes, seperti diungkapkan dalam cerita pantun. Ketiga macam alam ini meliputi: pertama adalah Buana Nyungcung, yaitu suatu tempat untuk bersemayamnya Sang Hyang Kersa atau Tuhan yang letaknya paling tinggi derajatnya. Dan yang kedua yaitu Buana Panca Tengah, yaitu suatu tempat di mana makhluk lain bersama manusia untuk melakukan kegiatan berdiam diri dan yang paling bawah derajatnya. Yang ketiga adalah Buana Larang, yaitu tempat siksaan atau dalam Islam disebut dengan neraka. Antara lokasi Buana Panca Tengah dan lokasi Buana Nyungcung ini terdiri dari 18 tingkatan atau lapisan alam yang tersusun rapi dari arah atas menuju ke arah bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Kahyangan atau dikenal juga dengan Mandala Hyang. Lapisan alam tersebut adalah suatu tempat bersemayamnya Sang Sunan Ambu dan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Selain itu ada juga dalam Sunda Wiwitan ada istilah panjang jimat sebagaimana pendapat Khalid dalam karyanya Wali Songo, eksistensi dan peranannya dalam Islamisasi dan implikasinya terhadap munculnya tradisi-tradisi di Tanah Jawa, cetakan tahun 2016. Dia menjelaskan bahwa panjang jimat ini secara turun-temurun dan menjadi tradisi mengakar yang dilakukan di Cirebon dan menjadi tradisi di Keraton Kacirebonan dan juga dilakukan di Kesultanan Cirebon lainnya, yakni Kanoman dan Kasapuhan. Inilah salah satu bentuk warisan leluhur budaya bangsa yang turun-temurun. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 Batara di Sasakala Pusaka Buana. Salah satu dari 7 Batara itu adalah Batara Cikal, paling tua usia yang dianggap leluhur orang Kanekes. Keturunan Batara yang lain memerintah di daerah-daerah yang lain, yaitu Karang, Jampang, Sajira, Jasinga, Bombang, dan juga Banten, yang termasuk wilayah Banten. Kata menurunkan atau nurunkan pada hubungan Sang Hyang Kersa dengan 7 Batara bukan berarti melahirkan seperti layaknya orang tua kepada anaknya, melainkan berarti mendatangkan dari Buana Nyungcung ke Buana Panca Tengah. Dari nama-nama Batara, yaitu Wisawira, Wisnu, dan juga Brahma, tampak masuknya pengaruh agama Hindu dalam sistem kepercayaan orang Kanekes. Dalam kepercayaan orang Kanekes sendiri, sebuah daerah atau tanah air yang ada di dunia ini, atau yang biasa disebut dengan Buana Panca Tengah, dibedakan atas tingkatan kesucian. Semisal Sasaka Pusaka Buana yang dianggap sebagai lokasi atau tempat paling suci, hampir berdampingan dengan Sasaka Domas. Selanjutnya berurutan dengan tingkatan kesucian yang semakin menurun. Adanya hubungan ambivalensi dalam Sunda dan Islam, yaitu Sunda adalah sebuah gabungan antara budaya dan agama,
yang mana dua istilah ini adalah berbeda cakupannya. Artinya agama sebagai nilai idealitas yang butuh akan budaya dalam mengimplementasikannya. Begitupun juga dengan budaya yang merupakan panduan serta acuan yang cukup riskan yang asalnya dari agama dalam mengantarkan umat manusia ke dalam tujuan penciptaannya. Hasilnya kedua entitas besar ini saling berkaitan namun berbeda cakupannya, dan hasilnya adalah Islam datang bersama-sama dengan Sunda, yang mana hal ini didukung dengan faktor luasnya wawasan pengetahuan Islam yang didapat oleh orang Sunda dan juga faktor asupan yang diberikan oleh para leluhur Sunda itu sendiri. Nilai-nilai religiusitas pada ajaran Sunda Wiwitan di zaman modern ini dapat dilihat dari ajaran yang ada pada Sunda Wiwitan itu sendiri, yaitu sopan santun, jujur, dan berketuhanan. Sehingga penerapan ajaran yang ada pada Sunda Wiwitan adalah perlu diterapkan guna menunjang eksistensi nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah Sunda Wiwitan sebagai ajaran yang baik dan dapat dipraktekkan bagi masyarakat Islam di Indonesia. Alasannya adalah, pertama, masyarakat Sunda sebagai salah satu suku terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa, memiliki pola serta model kepercayaan menarik dan unik yang diimplementasikan dalam agama Sunda Wiwitan, yang dipeluk dan dipercayai serta dilestarikan pada masyarakat adat Baduy Banten dan wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kedua, pola yang ditawarkan oleh masyarakat Sunda Wiwitan, yakni sikap dan perilaku yang santun. Selain itu pula dalam hal kepercayaan menyembah kepada Tuhan yang dikenal dengan Sang Hyang Kersa yang berbentuk prosa. Ketiga, pola yang dilestarikan dalam kepercayaan yang ada pada Sunda Wiwitan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda di zaman modern ini. Dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Sunda yang terjun ke dalam dunia perpolitikan dan pembangunan. Selain itu, bentuk perwujudan kesadaran bertuhan atau tidak ateis dan kesadaran dalam berbudaya adalah satu bukti real nilai-nilai religiusitas Sunda Wiwitan. Itulah tatanan keyakinan masyarakat Sunda Wiwitan yang bersinggungan dengan Islam dan juga dunia modern. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.